Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian Fiqh Islami wa Adillatuhu kita karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala anhu pada jilid 4 halaman 2662. Poin berikutnya termasuk dalam kajian al-la'bu, permainan-permainan yang dibolehkan dan diharamkan dalam fikih. Poin berikutnya, poin ba, ya, poin B ya dalam bahasa kita Latin. Yang dibolehkan itu, ya kalau kemarin yang diharamkan itu yang mengandung fihi qimarun, unsur perjudian, ada unsur judi dalam permainan itu apapun bentuknya. Kalau di masa kita sekarang bentuknya mau offline maupun online, asal ada unsur judi, taruhan di situ, maka permainan itu diharamkan. Sebaliknya kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa ma khala minal kimari, kalau tidak ada unsur judi dalam permainan tersebut, ya baik online, ya ini penting karena Syekh Wahbah Az-Zuhaili nulis kitab ini selesainya itu di akhir 90-an dan awal 2000-an. Ketika itu tentu penggunaan media online tidak semasif sekarang ya. Internet sudah ada di masa itu, tapi penggunaannya tidak semasif, apalagi kalau rujukannya dunia ketiga ya. Dunia ketiga itu negara berkembang atau negara di bawah berkembang, negara miskin, tentu penggunaan internetnya lebih lama daripada negara-negara maju seperti di Eropa ya, atau di Asia bagian timur seperti Jepang, Hong Kong dan seterusnya. Itu lebih cepat penggunaan internet dibandingkan kita, sehingga wajar sekali dalam pembahasan ini tidak masuk ya masalah syabakatul internet ya, masalah yang sifatnya online, tapi kita kontekskan nanti kajian kita, karena sekarang yang paling marak itu main judi itu, atau permainan yang mengandung unsur judi atau tidak ada unsur judi, semuanya di online. Ya anak-anak kita itu tidak mau lagi main karet misalnya. Ya dulu kalau saya itu angkatan saya sekolah, kemudian jam istirahat biasanya permainannya apa? Main karet, main engklek, ya kan? Main petak umpet, main pit-pit lama saja. Ya itu kan permainan generasi old, generasi milenial ya tidak ada lagi main seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keadaannya tentu sudah cukup berubah. Inilah kemudian kenapa yang namanya ilmu itu berkembang terus. Begitu juga dengan ilmu fikih, pasti dia berkembang terus karena praktik ya atau aktivitas manusia itu berkembang terus. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau perilaku yang kita lakukan sekarang yang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi perilaku itu kan membutuhkan penilaian dari syariat. Kalau kita sebagai muslim, masa perilaku kita itu tidak ada nilai syariatnya, itu tidak tepat. Maka kemudian para ulama butuh ijtihad di situ untuk menemukan cocoknya apa. Kalau game online cocoknya apa ya. Kalau ada unsur judinya bagaimana hukumnya, kalau tidak ada unsur judi bagaimana hukumnya. Jadi setiap permainan yang tidak ada unsur qimar atau judi didefinisikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa huwa al-la'bu alladzi la iwadha fihi. Segala jenis permainan la iwadha fihi, yang tidak ada taruhan di situ. Ya, tukar balik, tidak ada taruhan di situ. Tidak ada yang dipertaruhkan minal janibaini, dari para pihak yang bermain. Ya, bukan hanya satu pihak, dua pihak, tapi para pihak. Itu persis kayak game online sekarang itu bisa masuk dalam game itu berbagai macam pihak. Ya, bukan hanya satu pihak A dengan pihak B, tapi berbagai macam pihak. Ya, tapi kalau permainan itu tidak disertai dengan taruhan atau tidak ada objek yang dipertaruhkan, maka permainan itu boleh, tidak ada unsur judinya. Wala min ahadihima, atau unsur taruhan itu dari satu pihak. Ya, jadi tidak ada unsur taruhan dari berbagai pihak, atau salah satu pihak bertaruh dalam permainan itu. Nah, itu permainan yang tidak ada unsur judinya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengklasifikasi permainan yang model seperti ini ke dalam dua klasifikasi, dua kategori. Faminhu ma huwa muhramun, Di antaranya permainan yang seperti ini ada yang mengambil hukumnya haram,
Wa minhu ma huwa mubahun, dan ada juga yang hukumnya mubah, ya. Lakin la yakhlu kullu lahwin ghaira nafi'in minal karahati. Tetapi yang mesti dicatat di sini, kata beliau, yang perlu dipertimbangkan di sini, setiap hal yang melalaikan, ya, lahwun itu segala sesuatu yang melalaikan, ya. Ghaira nafi'in, melalaikan, tidak mendatangkan manfaat. Itu prinsipnya, lalai kemudian tidak mendatangkan manfaat. Berarti lawannya adalah sesuatu yang tidak melalaikan dan kemudian banyak manfaatnya, seperti itu. Nanti kita akan masuk juga ke dalam kajian itu. Dan kajian itu menjadi penting karena di zaman kita sekarang ada orang yang profesinya main game. Maka ada istilah sekarang itu e-sport, Bapak Ibu. Olahraga sport, ya, elektronik sport, yaitu ada atlet-atletnya, itu dunia profesional. Jadi mereka itu dapat duit dari main game. Bahkan ada klub-klubnya kalau sekarang itu. Ada klub-klubnya. Bahkan saya baca informasi itu kalau di luar Aceh, ya, kalau di Aceh belum, beberapa kampus tertentu itu menggratiskan mahasiswanya SPP, ya, apa istilah UKT kalau sekarang. Menggratiskan UKT, kalau dulu SPP namanya, sekarang UKT. Menggratiskan UKT per semester bagi para atlet-atlet yang ikut e-sport ini. Jadi kalau dia punya skill main game, kemudian dia bertanding membawa nama besar kampusnya, kemudian dia menang, itu gratis. Kenapa? Karena bawa nama baik kampus. Terutama kampus-kampus yang ada fakultas IT di situ, sains dan teknologinya di situ. Itu mereka memberikan paket khusus beasiswa, bahkan mencari. Ya, sekarang kan kampus dituntut untuk banyak menghasilkan prestasi, bukan hanya dari tenaga pengajarnya, dosennya, tapi juga dari mahasiswa. Nah, sekarang terjadi perlombaan yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan, itu memperebutkan mahasiswa yang punya prestasi di luar prestasi akademik. Jadi bukan hanya ukurannya IPK, kalau dulu kan ukurannya selalu IPK. Tapi sekarang kampus itu juga ada jalur afirmatif mencari mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi di luar akademik. Misalnya Bapak Ibu dulu tidak akan pernah dengar, generasi saya aja tidak ada itu, beasiswa untuk para penghafal Al-Quran, itu kan, ada kan? Bahkan yang nawarin beasiswa itu bukan hanya kampus Islam seperti UIN Araniri, Unsyah juga seperti itu. Ya, banyak sekarang mahasiswa kedokteran dapat beasiswa hafal Quran misalnya, kan gitu. Prestasi di luar akademik. Qori diberikan beasiswa, bahkan salah satu juara MTQ tingkat kampus itu mahasiswa pertanian, itu diberikan beasiswa dia itu. Seperti itu. Salah satunya Bapak Ibu dunia game ini, dunia olahraga. Punya prestasi apa? Oh, pinter main sepak bola dikasih beasiswa. Pinter apa? Pinter silat dikasih beasiswa. Pinter apa? Pinter main game juga dikasih beasiswa. Maka kemudian tidak bisa lagi hukumnya itu pukul rata semua, tidak bisa, itu tidak bijak. Karena ternyata main game itu di masa sekarang ada manfaatnya juga. Siapa? Bagi siapa? Bagi yang mereka punya skill dan skillnya itu menguntungkan gitu loh. Ada jalurnya. Ya, dan ini perkataan saya ini tidak masuk ke dalam kategori orang yang main game buang-buang waktu. Sampai di kedai kopi jam 3 malam belum pulang ke rumah, ini tidak masuk bagian ini. Itu tidak produktif. Ya, itu tidak produktif sama sekali. Itu buang-buang waktu. Prestasi tidak ada, main game tanggung, ranking juga nggak dapat di sekolah. Ditanya sama guru, ngantuk-ngantuk dia di kelas karena semalam tidurnya jam 3 malam. Ya, itu ini yang menjadi haram, kata Syekh Wabazueli. Nah, jadi hukumnya selalu dibedakan sesuai dengan kondisi pemain. Akhirnya menjadi sangat relevan. Hadis innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung sekali dengan niat kita mendekati objek itu. Objek itu sendiri bebas nilai Bapak Ibu. Game itu tidak ada nilainya, ya tidak ada norma. Tergantung dengan orang yang menggunakan game itu kan, seperti itu. Kayak musik misalnya, alat musik itu tidak ada hukumnya. Tergantung orang yang memainkan musik itu. Kalau dia memainkan musik sampai lalai, ya, kemudian gak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tentu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dia main musik di situ rezeki dia gimana?
Ya kan ceritanya jadi beda. Jadi selalu tidak ada satu idiom, satu premis dalam agama seperti itu statis premisnya, tidak berubah-ubah sesuai keadaan, tidak ada. Ayo kita coba buktikan. Salat subuh apa hukumnya Bapak Ibu? Salat subuh apa hukumnya? Wajib. Kalau salat subuh dikerjakan sekarang, apa hukumnya? Haram. Bapak Ibu mau salat subuh sekarang, haram hukumnya. Tidak boleh salat subuh sekarang, gitu loh. Jadi pernyataan kita sholat subuh wajib itu sesuai dengan keadaan, gitu. Dia tidak statis, sesuai dengan keadaan. Sholat subuh wajib ketika masuk waktu sholat subuh. Sebelum masuk waktu sholat subuh itu Bapak Ibu tidak wajib mengerjakan sholat subuh, bahkan hukumnya jadi haram, seperti itu. Jadi sangat kondisional. Nah ini penting untuk kita utarakan supaya kita tidak punya sikap membabi buta. Haram semua. Oh, jangan punya sikap seperti itu. Ya tidak tepat, tidak bijak sama sekali punya sikap seperti itu. Jadi sesuai dengan kondisi turunan. Ya main game itu atau permainan apapun, dia bisa haram, bisa juga mubah, bisa juga makruh kalau mau ditempatkan ke dalam hukum taklif yang 5 itu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Maka kata Imam Wahbah Zuhaili, faminhu ma huwa muhramun, di antaranya ada yang haram, tentu ya sudah ada unsur judinya di situ, baik online maupun offline. Kayak dulu saya di pesantren waktu di Jemalah Amal Bapak Ibu, itu main bola itu main judi. Ya, main klub. Yang pertama yang masukkan ke gawang orang, pihak yang duluan kebobolan itu buka baju. Ya kan, main bola di kampung dulu gitu Bapak, karena nggak ada seragam. Buka baju, nah, terus tanding, sampai maghrib itu, yang kalah skor akhirnya itu hilang duitnya, itu sudah haram ya, baik online maupun offline, apapun bentuknya. Ya itu yang pertama ya, haram. Wa minhu ma huwa mubahun, diantaranya ada yang mubah ya, ada yang mubah juga, tidak semua haram. Ya, bahkan permainan-permainan yang mengasah otak itu ada baiknya. Kayak apa itu dulu di bahasa Inggris itu ada Scrabble ya, nggak salah saya. Scrabble itu permainan bagus sekali itu, mengasah otak itu. Ya, permainan Scrabble. Bagaimana dengan dadu? Dadu nanti kita akan bahas secara khusus. Satranj atau catur itu juga ada pembahasan khusus. Tapi dadu itu kalau kita kaitkan dengan ilmu matematika itu mengandung pelajaran yang penting, kemungkinan, posibilitas, logika posibilitas itu dulu kalau kita belajar matematika selalu menggunakan anak dadu seperti itu. Ternyata itu ada ilmunya juga Bapak Ibu. Ada ilmunya juga. Jadi bisa mubah, hukum netral itu mubah ya, tapi kalau terlalu melalaikan nanti ya jatuh ke haram. Atau sedikit melalaikan makruh ya, atau bahkan sudah jadi profesi dia, nanti bisa jadi sunnah dia main seperti itu. Nanti kita akan bahasnya. Walakin la yakhlu kullu lahwin ghaira nafi'in minal qarahati. Jadi setiap permainan yang tidak ada manfaatnya dan melalaikan, ya itu pasti hukumnya masuk ke dalam hukum makruh, pasti itu. Lima fihi min tad'il waqti wal insyighali an dzikrillahi wa anis salati wa an kulli nafi'in mufidin. Karena dalam permainan-permainan yang melalaikan, tidak ada manfaatnya ya, tad'il waqti, buang waktu sia-sia. Ya waktu itu kan suatu hal yang sangat dihargai dalam Islam. Kalau para mubalik kita itu sering mengutip ayat wal asr innal insana lafi khusr. Jadi waktu itu kalau kita tidak pergunakan baik-baik, ya waktu itu yang akan memakan kita. Kata Imam Syafi'i, fadarartu ma'asufi fastafattu minhu annal waqta kasayfa ilam taqta'hu yaqta'ka. Suatu hari saya jalan-jalan dengan orang sufi, fastafattu minhu, aku menemukan suatu pelajaran penting dari mereka, bi annal waqta kasayf, kalau waktu itu seperti pedang. Ya, fa ilam taqta'hu yaqta'ka, kalau Anda tidak menggunakannya untuk membelah waktu itu, maka dia akan membelah Anda, seperti itu. Banyak sekali orang
Orang sekarang itu terbelah oleh waktu. Kenapa? Karena ya sia-sia. Pasti biasanya nyesalnya di masa tua. Maka ada pepatah Arab itu fanadamatul uqba lima yatakasal itu. Ya, yang namanya penyesalan itu hanya orang malas. Orang malas itu adalah orang yang paling tidak menghargai waktu, ya kan? Orang yang tidak menghargai waktu, orang yang dibunuh sama waktu itu pemalas. Dalam Islam malas itu tidak ada obatnya. Satu-satunya obat Islam itu adalah satu-satunya obat malas itu adalah doa, itu kata Rasulullah. Maka ada doa dalam Islam, Allahumma inni na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung darimu dari rasa lemah loyo, ya, wal kasal, dari rasa malas. Ya, itu jadi tidak ada obat kecuali doa. Jadi bagi bapak ibu yang sering malas-malasan, banyak-banyak berdoa. Itu obatnya. Pergi ke puskesmas bingung itu dokter mau kasih obat apa bagi pemalas itu. Enggak ada obat. Itu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi permainan-permainan yang tidak jelas itu dalam fikih makruh, ya, melalaikan, tidak ada manfaat, dan juga bisa menyebabkan kita buang waktu. Wal insyighalu an dzikrillah, dan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis salati, dan dari mengerjakan salat, wa an kulli nafi'in mufidin, dan dari setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, di masa kita sekarang Bapak Ibu keadaannya agak sedikit berbeda. Bahkan di tempat kita sekarang pengajian pun bisa membuat kita tidak ingat kepada Allah. Ini yang disebut dengan masa disrupsi, ya, disruption era. Apa maksudnya? Pengajian pun bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak Bapak Ibu pengajian tapi kemudian tidak sholat berjamaah di situ. Ya kan? Ada buat pengajian tapi tidak sholat berjamaah. Saya kemarin dicerita sama Pak Irwandi setelah pengajian hari Selasa subuh itu. Beliau kata nanti tanya langsung cerita sahihnya sama beliau, sanadnya dari beliau itu. Waktu beliau di Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh pernah ke masjid mendata pengajian, ya waktu itu. Data pengajian, ya ternyata tengkunya sedang berikan pengajian. Setelah itu, setelah pengajian masuk sholat isya, ya awalnya tengkunya mengimami sholat, tapi kemudian buang angin, ya dia bilang, oh laki maah kabatu tu tanya tas sembayang keroro mantang rumah. Tadi dia pengajian tapi sholat tidak berjamaah, pulang ke jadi itu apa Bapak Ibu namanya? Nah, itu statement saya tadi. Bahkan di masa kita sekarang pengajian pun bisa buat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada majelis zikir Bapak Ibu. Saya pernah sekali 2 kali menghadiri majelis zikir itu. Dan saya saksikan sendiri, yang memimpin majelis zikir itu tidak sholat berjamaah di tempat itu. Buat majelis zikirnya ba'da isya di masjid, tapi dia tidak sholat berjamaah di situ. Datangnya setelah sholat isya, ya, tinggal pimpin zikir. Ini bahkan di masa disrupsi sekarang ini Bapak Ibu, pengajian pun bisa buat kita lupa kepada Allah, ya kan? Enggak ingat kepada Allah. Ada lagi orang ceramah Maulid Nabi, ceramah Isra dan Mi'raj. Di dalam ceramah itu maki-maki pemerintah, ngatain orang, hujat orang sana sini. Ya, setelah pengajian kita tanya sama jamaah yang ikut pengajian, kira-kira tadi yang kamu ingat dari pengajian itu apa? Ya saya ingat ternyata maki-maki pemerintah itu pada baiknya. Jadi enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya apa? Maki-maki pemerintah, hujat orang lain, berkata kasar, berkata kotor, padahal itu sama sekali tidak ada pembenarannya dalam etika dan moral Islam, kan gitu. Coba Bapak Ibu simak dalam firman Allah itu, Allah berkata la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak senang sama orang yang secara jahar, yang secara terang-terangan mengatakan, memaki-maki orang di hadapan banyak orang yang lain. Illa man zulim, kecuali bagi orang yang buat zalim. Memang subzalim apa sih orang yang kita maki-maki sehingga kita berhak menelanjangi dia itu di hadapan orang banyak? Kan gitu pertanyaannya. Ini jadi perhatian. Akhirnya orang yang menghadiri pengajian seperti ini Bapak Ibu bukannya ingat Allah,
tapi ingat maki-maki orang, ya diajarin berkata kasar, watak karakternya menjadi kasar, tidak lembut lagi. Nah itu bagi saya yang model seperti ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan untuk kita hadiri, karena sama sekali tidak membuat kita ingat kepada Allah, buat kita lupa kepada Allah. Yang ingat kejahatan orang lain, kesalahan orang lain, aib orang lain, itu yang ingatnya. Jadi sama saja bagi saya menghadiri majelis, katanya majelis zikir, tapi di dalamnya ya bukan zikir kepada Allah, lain lagi, buat kita lupa kepada Allah. Nah ini masuk dalam kategori. Jadi apapun itu ya, jadi apapun aktivitas kita kalau membuat kita lalai kepada Allah, aktivitas kita itu makruh Bapak Ibu, makruh itu. Dagang lupa sholat ya, dagang itu bahkan bisa menjadi haram keesokan harinya. Ya bukan hanya main ya, bukan hanya permainan, dagang, ngantor Bapak Ibu tapi lupa sholat, ngantor itu jadi masalah serius itu. Ya, kita sebagai orang beriman itu sebenarnya ibadah, kalau dalam bahasa tasawuf Bapak Ibu, ibadah itu syahadat balik dari Allah kepada kita. Itu loh, dalam ilmu syahadat seperti itu. Jadi syahadat itu substansinya itu bukan menyaksikan. Siapa di antara Bapak Ibu ini sudah menyaksikan Allah? Kan tidak ada. Jadi substansi dari syahadat itu mengakui. Asyhadu an la ilaha illallah artinya saya mengakui. Syukur-syukur bisa menyaksikan itu. Maka nanti tingkatan yang paling atas itu bukan iman tapi ihsan. Ihsan itu dalam definisi Rasulullah apa? Anta budallaha ka'annaka tarah. Anda itu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Anda melihat. Nah, itu syahadatnya tingkat kaum makrifat hakikat sudah sampai situ. Seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat Anda. Itu sudah lain, itu sudah kelasnya bukan kelas kita, itu kelas makrifat. Jadi pada tahap awal Bapak Ibu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu saya mengakui, maknanya itu recognition, pengakuan kita kepada Allah itu esa, Muhammad itu utusan Allah. Itu makna syahadat. Pertanyaan baliknya, apakah Allah mengakui kita sebagai hamba? Loh, itu berat pertanyaan. Ya kan? Oke, kita mengakui Tuhan itu, Allah itu Tuhannya kita. Pertanyaan kebalikannya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai seorang hamba? Belum tentu. Maka pengakuan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai hambanya, kita butuh ibadah Bapak Ibu. Gitu loh. Ini Bapak Ibu ngaku-ngaku gini, saya diuji sama Allah, bangkrut usaha saya diuji, tes PNS nggak lewat diuji sama Allah. Tapi kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah bayar zakat, tidak pernah ibadah, tidak pernah ngamal soleh. Sama persis seperti orang ngaku-ngaku diuji tapi tidak pernah pergi ke sekolah. Ya kan? Ada orang ngaku saya ikut ujian nih tapi ke sekolah malas. Gimana caranya dia mau ujian? Kalau di kampus itu 4 kali tidak hadir tidak boleh ikut ujian, ya kan? Benar Pak Sofyan kan? Benar, di usia gitu juga 4 kali tidak hadir tidak boleh ikut ujian akhir. Itu. Jadi ibadah itu sebenarnya Bapak Ibu dalam rangka kita juga mendapatkan pengakuan dari Allah, ya benar Anda adalah hamba saya. Jadi ada dialektika di situ. Itu pentingnya ibadah di situ Bapak Ibu. Pentingnya ibadah di situ. Maka tidak boleh kita lupa dari ibadah. Ya. Setiap kali ada kegiatan yang melalaikan dari ibadah pasti dikritik sama Allah itu, dapat kritikan tajam. Dalam sholat Jumat itu kan wa idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kan gitu. Jual beli disuruh tinggalkan. Ada kena kritik bagi orang yang dilalaikan jual beli sehingga dia telat atau bahkan tidak pergi ke majelis Jumat sama sekali. Itu kritikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya kegiatan yang melalaikan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya an-nardu. Ya, an-nardu itu dadu, ya main dadu. Ya. Nanti permainan dadu di masa Nabi tentu berbeda dadu di masa kita sekarang. Nanti kita akan jelaskan. Al-la'bu bin nardi
wa turaddu bihi syahadatu. An-nardu yuhramu al-la'bu bin nardi wa turaddu bihi syahadatu. Jadi yuharrimu atau yuhramu al-la'bu, diharamkan main dadu. Tapi gini, dadu di masa Rasulullah itu tentu berbeda dengan dadu di masa kita sekarang. Contoh, Bapak Ibu main apa itu? Ludo. Ludo itu kan pakai dadu itu. Jangan Bapak Ibu punya bayangan dadu yang dimaksud di sini itu seperti main ludo, seperti main ular tangga pakai dadu juga, ya. Atau seperti main apa? Monopoli. Ya, monopoli itu kan geraknya ditentukan oleh angka yang keluar dari dadu kita. Kalau monopoli bahkan dadunya 2, sekali kocok lempar ke atas keluar dadu. Dadu pertama menunjuk angka keempat, dadu yang kedua menunjuk angka 2, berarti langkahnya 6, kan seperti itu. Ya, kalau ular tangga sama ludo itu dadunya 1. Gitu. Tentu yang dimaksud dadu di sini bukan seperti dadu kita. Dadu yang ada taruhannya, dadu yang membuat lalai, ini yang dimaksud dengan dadu ini. Wa turaddu bihi syahadah. Sehingga dadu yang seperti ini kalau dimainkan saksi orang itu tidak diterima. Ya, dulu di masa Rasulullah seperti itu. Jadi kalau ada orang main dadu, kesaksiannya tidak bisa diterima, ditolak. Dalam bidang apapun, dalam jual beli tidak sah. Dia mau jadi saksi nikah, tidak sah nikahnya itu. Seperti itu. Dulu ya, ini yang model dadu yang di masa Rasulullah, bukan. Atau dadu di masa kita, tapi permainannya pakai duit. Ya, itu juga sama, kena larangannya. Wa abbara anhul hanafiyatu. Jadi di dalam mazhab Hambali diibaratkan bil makruhi tahriman. Ya, makruh yang tahrim, artinya makruh yang dekat-dekat haram. Bihasbi istilahihim fi kauni dalilil hukmi fihi dhanniyan. Ini sesuai dengan istilah di dalam mazhab Hanafi. Kalau dalil yang mengharamkan suatu perbuatan itu dhanni, di dalam mazhab Hanafi tidak boleh dikatakan haram, tapi makruh tahriman. Makruh yang bau-bau haram, ya, makruhnya dekat-dekat haram. Kenapa tidak boleh diharamkan? Karena dalilnya itu dhanni. Dhanni itu baru kuat dugaan. Ya, makna dhanni itu kuat dugaan. Ya, belum sampai kepada yakin, ya. Atau ghalabatud dzan. Ghalabatud dzan itu dugaan yang hampir kena kepada yakin, belum sampai kepada taraf itu. Maka dalam mazhab Hanafi pakai istilah makruh tahriman, padahal sama saja dengan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain maknanya haram. 5 rawa Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulahu. Barang siapa yang main dadu, ya, faqad asallahu wa rasuluhu, dia telah buat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tentu dadu seperti zaman Rasulullah, ya, bukan dadu di masa kita sekarang. Warawa Buraidah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warawa Buraidah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Buraidah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laiba binar dashir. Ini makna lain nardu. Dadu itu dalam bahasa Arab disebut dengan 2 kata, nardun, satu lagi disebut dengan nardashir, ya. Dadu, dua-duanya namanya dadu, ya, dalam bahasa kita. Dalam hadis ini diibaratkan oleh Rasulullah, faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinziri wa damihi. Jadi orang yang main dadu itu seolah-olah mencelupkan tangannya itu pada daging babi dan darahnya, seperti itu. Jadi ada kecaman dari Rasulullah kepada orang yang main dadu. Faman takarrara minhul la'bu bihi lam tuqbalu syahadatahu. Ya, barang siapa yang melakukan main dadu itu tidak diterima syahadatnya. Sawaun la'bu fihi qimaran aw ghairi qimarin, baik yang mengandung judi atau tidak mengandung judi. Karena dalam dadu itu sendiri ada gambling, harap-harap yang belum ada kepastiannya, lempar angka harap-harap yang belum ada kepastiannya. Tentu ini bisa kita pahami Bapak Ibu, karena ilmu matematika di masa lalu itu tidak secanggih ilmu matematika di masa sekarang. Padahal itu ada rumusan.
Makanya di dalam ilmu matematika itu ada posibilitas namanya. Itu bisa ditebak. Jadi angka dadu kalau dilempar sekian keluar 6, berarti berapa kali lagi dia akan keluar 6. Itu ilmu matematika di sekarang bisa ditebak itu. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa ditebak. Seperti deret angka. Deret angka itu kan bisa kita ketahui prediksi. Kalau 444, 666, angka berikutnya berapa? Itu bisa kita prediksi. Bapak Ibu yang tidak pinter memprediksi deret angka itu nggak akan pernah lewat PNS. Tes PNS itu skolastik, andalannya itu. Ya, orang yang harus kuat logikanya. Dan kita bisa pahami kenapa di masa itu ini menjadi haram, karena hal-hal yang seperti itu dianggap gambling, ada unsur taruhannya di situ. Jadi tebak-tebakan yang tidak punya dasar ilmu pengetahuan. Tapi sekarang kita sudah bisa membuktikan itu ada ilmunya ternyata. Dan itu sesuai untuk masa ukuran peradaban itu. Rasulullah sendiri dalam suatu hadis mengatakan inna ummiyatun la naqra wa la nasub. Yang dimaksud oleh Rasulullah ummi itu dua. Kami ini umat yang ummi, kata Rasulullah, la naqra wa la nasub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Ya, jadi ummi itu bukan hanya tidak bisa membaca, tapi ummi itu juga tidak punya kemampuan menghitung dengan baik. Ya, maka dulu Bapak Ibu coba Bapak Ibu bayangkan, yang menemukan angka 0 itu kan Al-Khawarizmi. Bilangan tanpa 0 itu gimana rumitnya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan mencoba menjumlahkan tanpa ada angka 0. Dalam tradisi angka Arab itu dulu enggak dikenal angka 0 itu, 1 sampai 9 aja, 0 enggak ada. Jadi puluhan mereka bingung, untuk tulisnya itu bingung. Kalau nyebutnya bisa, ihda asyara, isna asyara, salasata asyara, nyebut, tapi tulisnya enggak bisa, sehingga mampu ditambah-tambah, dikurang-kurang, buat kalkulasi, itu enggak bisa orang Arab. Kenapa enggak ada angka 0? Al-Khawarizmi yang memberikan angka 0 itu. Ya, itu dulu. Maka peradaban dulu itu tidak secepat sekarang. Kalau sekarang kan cepat sekali peradaban. Kenapa? Karena bantuan angka 0 tadi Bapak Ibu menjadi mudah. Ya, ini dia. Jadi beda ya. Maka kalau ini orang ekonomi tahu sekali memprediksi ini sahamnya betul apa enggak itu kan dengan ilmu kemungkinan matematik Bapak Ibu. Dengan posibilitas matematik itu. Nah, jadi berbeda di zaman dulu dengan zaman sekarang. Gitu. Ya, wa hadza bi ittifaqil madzahibil arba'ah, tentu dengan kesepakatan 4 mazhab sesuai dengan pemahaman mereka di masa itu. Li'annahu in lam yuqamiru fahuwa abasun walahun. Ini disebutkan meskipun tidak ada mengandung unsur qimar, perjudian dalam permainan dadu itu, fahuwa abasun walahun. Permainan itu penuh dengan kesia-siaan. Tadi rahasia angka, kemungkinan-kemungkinan itu sesuai dengan peradaban itu belum diketahui. Rahasia angka itu belum diketahui. Tapi zaman kita berbeda tentu keadaannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah, segala sesuatu yang tidak mengandung zikir kepada Allah fahuwa lahwun, dia adalah sia-sia, lahwun, sendagurau. Ini ukuran di zaman Rasulullah. Kalau di ukuran kita Bapak Ibu, bahkan dalam sholat pun kita nggak ingat Allah itu. Dalam sholat pun, jangankan apa misalnya profesi Bapak Ibu apa, guru, dosen, waktu ngajar pasti nggak ingat Allah, itu loh. Apalagi PNS lagi buat birokrasi, pasti nggak ingat Allah itu. Apalagi pedagang lagi transaksi jual beli, pasti nggak ingat Allah. Bahkan dalam sholat pun di zaman kita tidak ingat Allah, lahwun juga itu. Lahwun itu. Nah, jadi kalau saya punya ide minimal Bapak Ibu, kita ingat betul-betul ingat Allah itu waktu kita mengerjakan sholat itu. Allahu Akbar, itu betul-betul kita ingat Allah. Kalau tadi di kantor kurang-kurang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita minta maaf sama Allah waktu dalam sholat itu. Syukur-syukur kalau dalam kerja pun kita bisa ingat Allah, bagus sekali itu. Lagi nyapu ingat Allah, wah bagus sekali itu. Ya bagus sekali itu. Dalam keseharian terus ingat Allah, wah bagus sekali itu. Jadi segala sesuatu tanpa ingat Allah fahuwa lahwun wala'bun, permainan. Ya, salat kita juga bisa masuk kategori permainan kalau enggak ingat Allah itu.
au wa huwa sahwun, kelalaian, walagun, ya sia-sia, illa arba'ata, kecuali 4 hal kata Rasulullah. Mula abatur rajulum ra'atahu, seorang laki-laki yang senang bersenda gurau menghibur istrinya. Ya, jadi bapak-bapak ini bawa jalan-jalan istri sore-sore itu baik itu. Ya jangan tiap hari di kedai kopi sama temannya, ibunya tinggal di rumah. Nanti ibunya kepikiran cari bapak yang lain, bapak ibu. Itu yang bahaya itu kan. Ya, jadi ini yang punya istri ini bawalah jalan-jalan sore hari, makan malam sekali-kali keluar kan gitu. Jangan kaku sekali. Ya itu ibadah itu. Ya termasuk dikategorikan masuk kepada zikir kepada Allah. Main meskipun bapak ibu tidak ingat Allah dikategorikan seperti mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersenda gurau dengan family, dengan istri, ya. Wa ta'addi ar-rajulu farasahu, seorang laki-laki yang mendidik, melatih kudanya. Ini tentu sesuai dengan perkembangan zaman itu kuda. Kalau di masa kita kuda itu diambil alih sama kendaraan mesin, mobil, kendaraan roda 4 atau roda 2. Kuda hanya sebagai estetika. Ya mau liburan ke Takengon naik kuda, itu bukan transportasi, hanya untuk senang-senang aja kuda di zaman kita. Ya kalau sekarang mungkin kalau kita bahasakan senang merawat kendaraan lah itu, ya, atau senang melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya punya kendaraan, akses transportasi, jalan-jalan, itu ya maknanya di sini. Wa masyar rajulu baina gharadaini, ya bainal gharadaini atau ghardaini, seorang laki-laki yang bolak-balik pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu makna kiasan lomba lari, ya, jadi Rasulullah itu kan menganjurkan kita itu olahraga, salah satunya lomba lari, panahan itu dianjurkan Bapak Ibu. Wa ta'allama ar-rajulu as-sibahata, atau seorang laki-laki yang belajar renang, ya renang itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk dipelajari. Memanah, ya itu ya kalau sekarang bukan hanya memanah, nembak dengan senjata api itu juga baik. Ternyata itu baik, melatih fokus kita, ya melatih fokus. Ya begitu juga renang ya banyak manfaatnya, melatih pernafasan. Atau lomba lari itu olahraga yang disenangi oleh Rasul. Ya jogging pagi, ya kalau maraton mungkin Bapak Ibu kasihan kitanya kalau maraton itu kan, jogging aja deh 1 kilo 2 kilo pagi hari itu terus ya, untuk olahraga. Kalau maraton wah capek itu. Jadi lari itu olahraga kesenangan Rasul. Gulat Nabi Muhammad itu senang gulat, ya pemain gulat di masa mudanya itu Rasulullah banyak mengalahkan orang gulat. Bahkan dalam kisah yang kita baca, sirah nabawiyah yang kita baca di Masjid Oman dulu itu, dalam kitab Zadul Ma'ad diceritakan Rasulullah itu pernah bergulat dengan Abu Sufyan di masa mudanya. Jadi Abu Sufyan itu selisih usia dengan Rasulullah barang 3-4 tahunan itu. 3-4 atau 5 tahunan. Tapi dalam kasta keluarga Nabi Muhammad kepada Abu Sufyan ini paman. Ya beliau pamannya Nabi itu, Abu Sufyan ini. Dan Abu Sufyan dari dulu senang sama Khadijah. Ya, suka sama Khadijah Al-Kubra itu. Tapi kan nanti ceritanya, singkat cerita, Khadijah Al-Kubra senang sama Rasulullah. Khadijah Al-Kubra itu lama menjanda Bapak Ibu. Usianya 40-an tahun kemudian nikah dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah masih 25-an tahun usianya. Nah pernah suatu hari dengan dalih apa diceritakan dalam Zadul Ma'ad itu, dengan dalih apapun ya, alasannya ingin bertanding, padahal menurut analisis Imam Ibnul Qayyim ada cemburu, ingin bertarung, ingin membuktikan siapa yang paling kuat. Nabi Muhammad menang. Ya, padahal Nabi Muhammad itu dikenal laki-laki yang pendiam. Biasanya kan orang yang pendiam itu nggak jago Bapak Ibu. Kalau di kelas lihat anak murid pendiam, biasanya kan dijahilin sama orang-orang yang petantang-petenteng itu, yang suaranya besar, yang duduknya paling pojok biasanya. Yang suaranya besar, yang suka ngancam-ngancam temannya yang lain, itu duduknya paling belakang, paling pojok sekali. Itu kan. Tapi yang duduk di depan itu biasanya pendiam, patuh sama guru seperti itu. Ya, Rasulullah modelnya seperti ini dari dulu. Ternyata adu gulat menang Nabi Muhammad.
Ya, semenjak itu Abu Sufyan jadi bahan olok-olokan di tengah anak-anak muda Quraisy semenjak itu. Itu diceritakan, nanti coba dibaca Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi Rasulullah itu senang gulat. Bapak Ibu yang nonton Khabib main gulat itu, wah itu sunnah Nabi itu. Bahkan kalau ada laki-laki yang senangnya dandan, taruh bedak, itu tempeleng sekali Bapak Ibu. Tendang sekali supaya jantan lagi dia. Ya, ada laki-laki kan senangnya taruh bedak, pakai lipstik, bercermin sebentar. Kalau jalan melambai, kalau Bapak Ibu lihat laki-laki itu tendang. Tendang di situ bukan maksudnya menyakiti dia, supaya dia mau tarung sama Bapak Ibu. Kalau dia udah bertarung udah jantan itu. Udah jantan. Harus digituin, karena kan hadis Nabi jelas itu, la'anallah al-mutakhannisina minar rijal. Allah itu tidak senang, bahkan melaknat laki-laki yang keperempuanan, laki-laki pink. Ya, laki-laki yang jalannya melambai itu tidak senang. Sebaliknya perempuan yang tomboy pun Allah tidak senang. Wal mutarajjiluna minan nisa, artinya perempuan yang tomboy itu juga enggak disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada olahraga penting, laki-laki seperti itu, harus seperti itu. Perempuan karakternya seperti itu, tidak bisa diubah karakternya seperti itu. Laki-laki seperti itu karakternya, sesuai dengan sunnatullah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan dulu pertemuan kita di malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.